Assalamualaikum. Halo semua, perkenalkan nama saya Rama Cantika Putri, biasa dipanggil Cantika. Di video kali ini saya akan menjelaskan fase-fase pembentukan bumi. Nah, jadi untuk kalian yang belum tahu fase-fase pembentukan bumi, yang ingin tahu apa aja sih fase-fase pembentukan bumi itu? Pembentukan bumi itu kayak gimana sih? Fase-fase pembentukan bumi itu dibagi berapa fase ya? Nah, untuk kalian yang ingin tahu jawabannya itu ada semua di video ini. Saya akan menjelaskan semuanya tentang fase-fase pembentukan bumi. Maka dari itu, kalian simak baik-baik ya teman-teman. Oke, let's get started. Baik, untuk yang pertama ada fase Big Bang. Pada fase ini bumi belum terbentuk, namun material pembentukan telah ada bersamaan dengan material planet dan bintang lainnya. Ada sedikit tambahan, fase Big Bang juga merupakan ledakan dahsyat atau dentuman besar. Berdasarkan kajian kromologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta atau dikenal juga dengan teori ledakan dahsyat atau model ledakan dahsyat. Itu untuk fase keberapa? Fase pertama, fase Big Bang. Untuk yang kedua ada fase pembentukan bintang-bintang. Pada fase ini, matahari dan bumi belum terbentuk sebagai calon tata surya maupun calon planet. Baik, ada sedikit tambahan, bintang lahir di dalam awan, debu, dan tersebar di bagian besar galaksi. Contohnya, nebula Orion turbolungsi di dalam awan ini menimbulkan simpul dengan massa-massa yang cukup sehingga gas dan debu dapat mulai runtuh di bawah tarikan gravitasinya sendiri. Itu untuk fase yang kedua. Selanjutnya ada fase yang ketiga, itu fase supernova. Fase ini adalah ledakan satu bintang di galaksi yang menandai usia bintang tersebut telah habis. Usia bintang dikatakan habis apabila bahan-bahan nuklir pada inti bintang telah habis dan tidak dapat menciptakan reaksi fusi sebagai penyokong hidup suatu bintang. Ledakan ini memancarkan energi yang sangat besar dan menciptakan partikel-partikel material yang kelak akan menjadi matahari dan bumi. Selanjutnya ada fase kreasi, fase yang keempat. Fase kreasi adalah masa penambahan bahan-bahan dari luar bumi yang yaitu berasal dari tabrakan meteor dan adanya penyimpanan panas oleh bumi akibat benturan meteor yang terus berlangsung pada zaman ini. Ciri fase ini, bumi belum ada daratan maupun lautan. Susunan materi belum beragam. Selanjutnya ada fase pembentukan matahari dan cincin planet, fase kelima. Pada fase ini, kumpulan nebula mulai bersatu, yang kemudian lama-kelamaan mulai mengalami pengerutan dan pemadatan hingga pada bagian inti menjadi panas. Bagian inti menjadi panas ini karena adanya penggabungan inti hidrogen ke dalam helium yang menyebabkan pelepasan tenaga. Ketika hidrostatik mengalami ketidakstabilan, maka akan membentuk protobintang sebagai inti dan tata surya. Ketika terjadi peningkatan pada protobintang mencapai 10 juta Kelvin, akan menciptakan termonuklir yang kemudian akan menjadi penyuplai energi dan pengerutan berhenti. Protobintang kemudian menjadi pusat dan terdapat planet-planet yang mengelilinginya. Selanjutnya ada fase pendinginan nebula. Fase ke-6. Fase ini adalah hasil ledakan supernova yang meninggalkan debu atau awan atau nebula yang lama-kelamaan memunculkan gravitasi yang aktif antar bahan nebula. Aktifnya gravitasi ini menandakan mulai terjadi pembentukan bintang. Selanjutnya ada fase tahap kompresi, fase ke-7. Pada fase ini, bahan meteor yang memiliki berat jenis lebih tinggi tenggelam ke pusat bumi, yang kemudian melebur membentuk inti bumi. Proses penenggelaman ini membentuk lapisan bumi. Lapisan paling atas terdiri dari unsur silium dan aluminium, sedangkan lapisan bawah terdiri
silium dan magnesium. Lapisan silium dan aluminium ini disebut kerak bumi, dan di bawah lapisan silium dan aluminium dan silium dan magnesium adalah lapisan mantel yang bersifat plastis dan pijar. Sampailah ke fase pembentukan atmosfer, hidrosfer, dan makhluk hidup, fase ke-8. Makhluk hidup muncul sekitar 3,5 miliar tahun lalu, dan yang pertama kali muncul adalah mikroskopis, yang kemudian baru muncul makhluk hidup lainnya. Baik, ada sedikit penambahan. Cahaya matahari yang sampai ke bumi menyebabkan adanya pemanasan di dalam bumi. Pemanasan tersebut mengakibatkan terbentuknya air dan gas-gas lainnya hingga membentuk atmosfer. Itu untuk fase yang ke-8, fase yang terakhir di video ini saya bahas. Nah, jadi bagaimana? Apakah kalian sudah tahu bagaimana, ada berapa, bagaimana saja pembentukan fase-fase muka bumi ini? Semoga dengan kalian menonton video saya tadi dapat menambah wawasan kalian dan pengetahuan kalian lebih dalam lagi ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyempatkan diri untuk mendengarkan dan menonton video saya ini. Semoga kalian terhibur.